Shalom, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasih dalam nama Bapa Yesua Amasia Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman, kita mengucap syukur kita masih bernapas saat ini. Semuanya itu karena kebenaran firman dari Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan karena kehebatan kita. Kalau kita berpegang pada kekuatan kita, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, tadi Mikael melihat ada seseorang lewat dari sana. Tapi biarkanlah dia. Dan Mikael lihat, dia langsung menghilang. Itu adalah Lucifer. Mari Bapak Ibu, teman-teman, jangan jangan membuang waktu saat ini di satu waktu-waktu yang sangat singkat ini. Sebelum kita melihat kebenaran firman, Mikael menyapa Shalom Elohim, Shalom Elohim. Bapak, Ibu, saudara, teman-teman, baik yang ada di lembah-lembah, yang ada di gunung-gunung, yang ada di kota-kota, di pantai-pantai, di danau-danau, di mana saja pun berada, Mikael menyapa Shalom Elohim, Shalom Elohim buat kita semua. Kita mengucap syukur, kita masih bernapas saat ini, semuanya itu karena kebenaran firman. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman, sebelum kita melihat kebenaran firman, marilah kita memuji Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang duduk di atas takhta kuasa puji-pujian. Amin. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku, janji-Mu Kau setia langkahku, ku susuri jalanku, naikkan perintah-Mu, melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar Kau mampu menjadi anak-Mu, beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu, Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku, janji-Mu Kau setia langkahku, ku
Ku susuri jalanku naikkan perintah-Mu. Melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu. Biar Kau mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janji-Mu Kau setia langkahku. Ku susuri jalanku naikkan perintah-Mu. Melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu. Biar Kau mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janji-Mu Kau setia langkahku. Ku susuri jalanku naikkan perintah-Mu. Melayani sepenuh hati
kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar Kau mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu, Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Firman-Mu pelita hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janji-Mu Kau setia langkahku. Ku susuri jalanku, naikkan perintah-Mu, melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar Kau mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu, Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janji-Mu Kau setia langkahku. Ku susuri jalanku, naikkan perintah-Mu, melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar Kau mampu menjadi
Anakmu beri aku hikmat untuk menurut kehendakmu Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu, firman-Mu pelita hidupku. Sungguh percaya menerangiku, janji-Mu Kau setia langkahku. Ku susuri jalanku naikkan perintah-Mu, melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar Kau mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Bapak Ibu saudara teman-teman, marilah kita melihat kebenaran firman. Kebenaran firman pada saat ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru kita buka di dalam Efesus 4. Bapak Ibu teman-teman buka di dalam Alkitab masing-masing yang terdapat di dalam Efesus 4. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberitaan, Bapak Ibu, menurut pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bagian bawah, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh melebihi tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan pemenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala, dan maksudnya daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan pembangunan dalam Yesus, dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Bapak Ibu, teman-teman, kalau baca kebenaran firman, selalu si dia selalu berganggu, yaitu iblis. Tetapi kita jangan mengikuti apa kata iblis, tapi kita maju untuk memuliakan nama Bapa Yahweh. Amin. Bapak Ibu, teman-teman, firman ini yang menguatkan hati kita, yang menguatkan iman kita. Kalau setiap orang tidak berpegang kepada firman dan menjadi pelaku-pelaku firman, maka mereka akan jatuh di dalam dosa hawa nafsu dunia ini. Tetapi kalau kita berpegang kepada kekuatan firman dari Isa Anak Merah Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan terluput dari yang namanya dosa atau pelanggaran. Sorry Bapak Ibu, makanan yang tadi malam udah kembali padat.
Artinya manusia bukan hidup di dalam makanan atau minuman. Manusia hidup setiap firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh, dari Isa Anak Maryam. Amin. Jikalau kita berpuasa, kita berpegang pada firman, kita tidak makan dari pagi sampai 24 jam, makannya berlebihan. Berlebihan kita tidak makan, kita berpuasa tekun, maka kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman. Amin. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, manusia yang saat ini adalah manusia kedua. Kenapa manusia kedua? Manusia yang pertama itu mulainya dari malaikat yang dimana kita dengar itu bahwa ada perkawinan silang di zaman perjanjian lama, bahwa manusia dikawin oleh malaikat yang turun karena melihat manusia pada saat itu cantik, elok, sehingga malaikat turun mengawinkan mereka, sehingga pada zaman itu banyak manusia yang raksasa. Itu karena perkawinan silang malaikat itu, baik malaikat surga dan malaikat kegelapan, yaitu malaikat Lucifer yang dicampakkan ke dunia. Mereka turun menyamar seperti manusia. Mereka mengawin kawinan silang, yaitu manusia roh kawin dengan manusia duniawi, yang melahirkan orang-orang yang angku rohani, angku jasmani. Mereka tidak taat, karena manusia raksasa, mereka mempunyai kuasa. Mikael buka, Bapak Ibu teman-teman pasti belum tahu, manusia raksasa itu mereka mempunyai kuasa. Jadi Tuhan Yesus Kristus, Isa Anak Maryam, Dia menciptakan apa, mereka juga bisa menciptakan. Maksudnya begini, Tuhan Yesus Kristus, Anak Maryam, pencipta alam semesta ini, Dia menurunkan hujan, mereka juga menurunkan hujan. Tuhan Yesus Kristus menurunkan api dari langit, mereka juga turunkan api dari langit. Mereka tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada Isa Anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, sehingga perintah surga mereka dihilangkan, yaitu di mana terjadinya tsunami, yaitu air yang kita kenal pada saat ini itu apa? Dikenal sebagai tsunami. Dulunya itu dia bilang itu bukan tsunami. Dulunya itu air bah, di mana semua manusia dimatikan. Tetapi oleh anugerah Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, manusia yang pertama yang sudah dimatikan ditumbar-balikan. Mereka hidupnya itu di pohon-pohon, di kayu-kayu, di lubang batu. Mereka yang mempunyai kuasa. Kadang mereka keluar, kadang berubah jadi jin, kadang berubah jadi manusia, ada setan-setan yang menakuti manusia. Sebenarnya itu mereka adalah manusia pertama yang menakut manusia pada saat ini. Karena pada saat manusia yang saat ini diciptakan, Bapak Yahweh Isa Anak Maryam melihat bahwa manusia yang saat ini yang diciptakan sangat taat, sehingga manusia saat ini diizinkan oleh Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus untuk mengikuti kehendak kebenaran firman. Tetapi manusia saat ini tidak berpegang kepada kebenaran firman ini. Mereka tidak berpegang kepada kebenaran firman ini, karena hidup mereka masih jauh daripada kebenaran firman. Tidak sepenuhnya manusia berpegang kepada kebenaran firman ini, Bapak Ibu. Tidak semuanya yang berpegang kepada kebenaran firman. Cuma sedikit orang, beberapa orang saja yang taat. Tetapi sebagian besar orang, mereka tidak mau hidup berpegang di dalam kebenaran firman. Hidupnya di dalam hawa nafsu. Mereka hidup di dalam hawa nafsu, mereka tidak mau berpegang kepada kebenaran firman, sehingga hidup mereka kebanyakan dikuasai oleh roh-roh kegelapan, yaitu roh-roh Lucifera. Bapak Ibu teman-teman, kalau firman itu di tangan Mikael, dia bercahaya berkilau-kilauan. Tetapi kalau firman ini di tangan setiap orang itu yang tidak percaya kepada Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus, firman ini tidak akan bercahaya berkilau-kilauan. Tetapi firman ini di tangan Mikael, dia bercahaya dan berkilau-kilauan. Jadi kalau kita mengimani firman ini, kita menjadi pelaku firman, maka kuasa firman akan keluar, akan terpancar di dalam setiap hati kita, yaitu setiap orang
ia mau taat kepada kebenaran firman, ia menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, firman ini jangan kita buang, tetapi kita bawa dia, kita baca dia, karena di dalamnya ada teguran, ada nasihat, ada berkat yang membawa hidup setiap manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi kuasa firman ini masih ada. Bapak Ibu, teman-teman, di tanganmu kuasa firman ini menjadi apa? Apakah dia berkilau-kilau? Apakah dia pudar? Karena firman ini di Mikael sebagian dia pudar, sebagian lain dia berkilau-kilauan. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu, teman-teman, bacalah kebenaran firman ini. Kalau firman menegurkan engkau jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memerkosa, jangan berzina, jangan menyembah berhala. Bapak Ibu, teman-teman, harus mentaati kebenaran firman itu. Jangan Bapak Ibu mengabaikan, karena firman ini atau firman dari Isa anak Maryam yang akan menguatkanmu, akan menyelamatkanmu karena imanmu. Engkau percaya sungguh-sungguh kepada Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh, dengan kuasa firman engkau diselamatkan. Karena engkau yakin dan percaya bahwa firman ini akan menyelamatkanmu dan firman ini akan menolongmu. Bahkan firman ini menyembuhkanmu di mana engkau mengalami sakit, mara bahaya. Kalau engkau andalkan kuasa firman dari Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa firman ini akan memenuhimu, akan menuntun hidupmu untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu berasal dari Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Jangan Bapak Ibu, teman-teman, menyia-nyiakan waktu-waktu ini. Bacalah kuasa firman ini, karena kuasa firman ini di tangan Mikaelnya dia masih bercahaya. Tetapi di tangannya Bapak Ibu, teman-teman, dia menjadi apa? Jadi masih ada waktu Bapak Ibu, teman-teman, bacalah kuasa firman ini. Jangan sampai kuasa firman ini hilang dari hadapan Bapak Ibu, teman-teman. Bacalah dia, karena kuasa firman ini yang akan menolongmu di dalam segala hal, di dalam menuntun engkau memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, waktu-waktu ini sangat emergensi. Jangan Bapak Ibu buang-buang waktu ini dengan minum mabuk, miras, merokok, judi, atau al nafsu, penyembah berhala. Kalau Bapak Ibu berpegang kepada kuasa kegelapan, manusia mudah dimasuki oleh dua roh. Artinya bisa roh yang kekal dan roh yang bawa kita ke dalam kebinasaan. Roh yang kekal itu berasal dari Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh. Roh itu yang akan memimpin kita untuk memperoleh hidup kekal. Tapi roh iblis dia akan memimpin kita di dalam kebinasaan, yaitu masuk di dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu, saudara, teman-teman, masih ada waktu. Kalau engkau baca kuasa firman, maka kuasa firman itu yang akan mengubah semuanya. Di mana kuasa firman yang berasal dari Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, dia akan mengajarkan engkau. Misalnya kau jalan, ada orang yang memerlukan makanan. Kuasa firman itu akan mengajarkan engkau untuk memberikan sedekah atau pertolongan kepada orang itu. Ataupun engkau melihat di mana mereka yang kena bencana dan tiba-tiba ada nomor rekening mereka. Kalau kuasa firman dari Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus menggerakkan hatimu, menggerakkan batinmu, yaitu engkau dengar suara Isa anak Maryam atau Roh Kudus atau Bapa Yahweh atau Allah Bapa di dalam hatimu, atau dia bisikan lewat telingamu, ataupun engkau bisa merasakan. Kalau ada dorongan dalam hati untuk engkau menolong mereka yang kena bencana atau panti asuhan, panti jompo, untuk memberikan sedekah atau mereka yang kena bencana, kalau engkau mau transfer dana engkau punya, transferlah kepada nomor rekening. Jangan engkau mengabaikan jikalau ada gerakan hatimu untuk menggerakkan engkau menolong orang lain. Karena apa? Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, semua itu untuk menuntun kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena manusia hidup dalam dunia ini cuma sementara. Jadi jabatan, kedudukan atau kekayaan, setiap orang itu tidak membawa keselamatan. Keselamatan itu
masing-masing orang pribadi yang percaya kepada Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Kalau imanmu mau bertumbuh, bacalah kuasa firman ini. Bacalah dia pagi, siang, sore, malam, subuh. Bacalah dia. Bacalah kuasa firman ini yang akan memimpin hidupmu untuk memperoleh kekal. Sehingga engkau akan menerima nasihat didikan. Dari seorang bapa mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak jatuh di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu teman-teman, manusia-manusia saat ini adalah manusia kedua, di mana mereka bisa masih mendengar kebenaran firman, mereka masih ibadah. Tetapi dulunya manusia-manusia yang samanya manusia-manusia raksasa, mereka mempunyai kuasa, mereka tidak taat kepada kuasa firman. Sehingga kuasa firman mengubahkan mereka, sehingga sekarang manusia-manusia yang kedua saat ini mereka taat. Karena walaupun mereka masih jauh dari kebenaran firman. Kenapa mereka jauh dari firman? Karena mereka dikuasai oleh iblis. Makanya Bapak Ibu di teman-teman semuanya, di setiap daerah yang tidak ada pendoa-pendoa sahabat, kalau pendoa sahabatnya itu angkur rohani, angkur jasmani, maka mereka akan mendapati bencana-bencana alam. Seperti saat ini. Jadi mau Pulau Jawa, mau Indonesia, peta dunia, setiap daerah yang tidak taat kepada kuasa firman, maka mereka akan diladai oleh sebagai bencana-bencana alam, banjir bandang, guntur, hujan, kilat, petir, bahkan tanah terbelah, longsor, berbagai tsunami, berbagai bencana-bencana alam yang akan menimpa mereka. Itu karena kenapa? Karena mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau bertobat dan berbalik kepada firman yang hidup. Karena mereka masih bernapas saat ini itu karena kuasa firman. Bukan karena kehebatan, kekuatan mereka masing-masing, tidak. Kalau mereka berpegang kepada kekuatan mereka masing-masing, maka mereka akan jatuh ke dalam dosa hawa nafsu dunia ini. Tetapi jikalau mereka berpegang kepada kuasa firman yang berasal dari Isa anak Maryam, maka mereka akan terjaga dan terlindungi oleh kuasa firman itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman, harus baca firman itu, firman yang telah jadi manusia, yang telah menghidupkan bersama manusia, karena firman itu datang dari surga. Datang dari surga ke dunia, dia mengajarkan manusia bagaimana untuk bertobat. Karena Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maria, bukan mengajarkan tentang agama, tapi mengajarkan imanmu yang percaya kepada Isa anak Maria Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh pribadi, engkau akan dilayakan. Karena engkau bertobat, engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Fungsinya gedung gereja itu pendeta cuma mengajarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada firman ini. Mengajarkan manusia untuk dekatkan diri kepada firman, yaitu Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Firman ini yang menyelamatkan manusia. Jadi pendeta mengajarkan manusia untuk mengikuti kuasa firman yang hidup. Jadi kalau umat manusia tidak berbalik kepada firman, hidupnya jauh dari Tuhan, maka mereka akan mendapati bencana-bencana alam di mana saja pun berada. Karena apa? Mereka tidak mau bertobat dan berbalik kepada firman. Jadi Bapak Ibu teman-teman, masih ada waktu, Bapak Ibu teman-teman bacalah firman ini dengan sebaik-baiknya. Dan teman-teman Mikael itu malaikat-malaikat. Bapak Ibu teman-teman, Mikael itu malaikat-malaikat dunia ini. Mereka yang dari surga ada dalam dunia ini. Mereka menyamar seperti orang-orang miskin, orang-orang yatim piatu, yaitu orang tidak punya keluarga, orang ingus-ingusan, yang tidak pernah mandi, bau badan mereka. Itulah penyamaran-penyamaran dari malaikat-malaikat surga. Mereka menguji al-kasih manusia. Sudah berapa besar atau ketabahan atau al-kasih orang seseorang itu untuk memberi sedekah, untuk memberi pertolongan kepada setiap orang. Tanpa membeda-bedakan kulit, ras, agama. Jangan. Jadi, kalau kamu memberikan sedekah kepada sesama manusia, berikanlah semua itu dengan ketulusan hatimu. Kalau hatimu untuk
berfirman atau menyampaikan untuk engkau menolong mereka, lakukanlah semuanya itu. Karena apa yang kau berbuat pada saat ini, engkau akan menerima hasilnya itu. Yaitu apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Di mana kalau di dalam kerajaan surga, engkau akan memiliki istana. Yaitu engkau yang sudah umurnya sudah 25 tahun, sudah dewasa. Jadi, iman seseorang bertumbuh itu semenjak dia masih bernapas di dalam dunia ini. Jangan Bapak Ibu teman-teman menyia-nyiakan waktu ini, tetap pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu teman-teman akan lahir dalam dunia ini, yaitu Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus yang dipanggil dengan Immanuel atau iman dengan Mary, melalui mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona, Ibu Fei. Di mana Ibu Fei sudah diungsikan. Dan Mikael disampaikan oleh mempelai bahwa di saat mempelai sudah melahirkan, mempelai akan lahir. Jadi angkatan 77 penggemar mempelai, kami para saksi semuanya akan melihat mempelai akan dia lekstrimin. Dan mukanya akan bercahaya. Cahaya kemuliaan Bapa Yahweh. Sesungguhnya cahaya yang ada dalam dunia ini itu cuma 12 cahaya. Tetapi cahaya surga itu bukan 12 cahaya. Itu cahayanya melebihi daripada itu. Di dunia ini manusia cuma tahu cahayanya 12 sampai 13. Tetapi cahaya yang sesungguhnya itu bukan sampai 12 atau 13 atau melebihi daripada cahaya itu. Melebihi dari berapa warna itu lebih. Dan cahaya surga itu sangat dahsyat dan berkilau-kilauan. Tanpa batas. Bapak Ibu teman-teman, jadi akan lahir dalam dunia ini yaitu Mary sama Immanuel. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang masih jauh dari kebenaran firman, berbaliklah kepada kebenaran firman ini. Jangan menyia-nyiakan kebenaran firman ini. Selagi masih ada cahaya kuasa firman, Bapak Ibu teman-teman harus bacalah dia. Jangan menyia-nyiakan kuasa firman ini. Kalau kuasa firman ini sudah terangkat, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Kalau Roh kebenaran sudah terangkat, maka hidupmu akan ampa terasa, diriku terasa ampa. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman harus pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Buanglah segala keangkuhan yang ada di dalam dirimu, yaitu angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main. Buanglah semuanya itu dan merendahkanlah dirimu. Jangan engkau banggakan kekayaanmu, hartamu. Kekayaan atau hartamu tidak membawa keselamatan. Kalau engkau percaya kepada Isa anak Maryam dan sungguh-sungguh mengikuti kehendaknya, menerima teguran nasihat didikan, dan engkau menjadi pelaku firman, engkau saling membantu, saling menolong atau membeli sedekah atau perpuluhan, ucapan syukur kepada para saksi atau kepada para pendeta atau mereka yang mengabarkan kebenaran firman. Kalau engkau melakukan semua dengan ketulusan, tanpa engkau sadari bahwa kekayaanmu pada saat ini engkau berikan kepada Bapa Yahweh melalui para hamba-hamba yang melayani nama Bapa Yahweh, nyampai kesaksian kebenaran firman, hartamu itu akan disediakan di surga yang berkilau-kilauan. Apa yang kau berikan kepada Bapa Yahweh dan ketulusan hatimu, engkau juga akan menerima semuanya itu, memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu teman-teman, Mikael itu dari tadi lihat iblis itu udah kasih batu. Tapi ini bukan batu, ini tempatnya engset. Mikael dikasihkan batu itu warna putih, batunya bulat seperti begini. Itu iblis dia kasih. Tapi batu putih itu tidak ada tulisan. Lucifer dia kasih sama Mikael. Batu itu bulatan seperti begini. Dia warna putih. Terus iblis menyampaikan begini, engkau harus menyembah kepada si dia yang ada di dalam lubang itu. Ternyata Bapak Ibu, yang ada di dalam lubang itu adalah apa? Itu Lucifer. Dia berubah jadi itu binatang yang bertanduk. Dia keluar dari lubang.
Setelah Lucifer itu, malaikat Lucifer dikasih batu putih. Dikasih batu putih, tetapi Mikael tidak bawa itu. Dan Mikael tidak menyembah kepada Lucifer. Nanti tiba dalam sekejap mata, tiba lari batu hitam. Dilari begini, sekejap mata. Itulah kuasa kegelapan. Dan memang di dalam dunia ini, dunia sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Manusia jangan hidupnya sepenuhnya menaruh harapan kepada kekuatannya sendiri. Manusia harus menaruh kekuatan kepada Isa kemarin, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, yang untuk menyelamatkan hidupmu. Kalau engkau berpegang kepada kekuatan, maka engkau jatuh di dalam dosa. Contohnya, kalau engkau mempunyai kekayaan, contohnya uang saja. Mau Bapak Ibu punya uang 10.000 atau 1.000 atau 100.000 atau 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliaran, atau 1 triliun, bahkan melebihi dari semuanya itu. Tetapi kalau Bapak Ibu teman-teman tidak tahu mengucap syukur kepada Isa dan Maryam, Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan boros. Belum habis bulan, uangmu habis. Karena engkau tidak menghemat. Tetapi kalau uangmu itu engkau menghemat, engkau mengucap syukur. Kalau engkau melihat setiap orang itu ibu janda yatim piatu, mereka yang di jalan raya atau pada jompo, mereka kena bencana. Kalau engkau membantu mereka dengan kekayaanmu, uangmu itu engkau bantu. Kalau tingkat misalnya uang 100.000 saja ini, engkau bantu mereka yang kekurangan makanan, engkau kasih uangmu itu ke sana. Tanpa engkau sadari, engkau kasih uang 100.000 itu kepada mereka. Tanpa sadari dengan kuasa Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus dan Maryam, tiba-tiba di nomor rekeningmu Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus menggerakkan hati saudara-saudarimu. Mereka akan transfer uang itu masuk ke nomor rekeningmu. Karena apa? Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus dan Maryam melihat hatimu. Kalau hatimu tulus, engkau membantu orang lain, walaupun di dalam nomor rekeningmu tinggal uang 100.000 atau uang 1 juta, mereka yang memerlukan, engkau transfer kepada nomor rekening mereka. Kalau engkau yakin dengan kuasa firman, bahwa ya, saya menolong mereka yang kekurangan makanan, atau mereka yang kena banjir, saya transfer dana itu masuk ke nomor rekening mereka. Kalau Bapak Ibu lakukan dengan ketulusan hatimu, dan Bapak Ibu bisa menaati dan mengikuti semua proses tanpa Bapak sadari, Bapak Ibu sadari bahwa di nomor rekeningmu walaupun sudah nol, sudah tidak ada uang sama sekali, tapi Bapak Ibu percaya kepada kuasa firman Isa Maryam, tiba-tiba Bapak Ibu cek begini, puji Tuhan dalam nomor rekening saya tiba-tiba ada masuk uang. Ya, walaupun dia masuknya entah itu masuknya cuma 100.000 ataupun berapa, atau 50.000 ataupun berapa, Bapak Ibu mengucap syukur. Tanpa kalau Bapak Ibu mengucap syukur, Bapaknya Tuhan Yesus Kristus, Isa Maryam akan menggerakkan mereka, menggerakkan orang-orang yang sudah bertobat berbalik kepada Isa Maryam, karena mereka juga memperoleh hidup kekal. Maka mereka akan mentransfer dana itu masuk ke nomor rekeningmu. Karena mereka yang lakukan dengan ketulusan hati, menolong dan bertobat, mentransfer kepada dana dari Bapak Ibu teman-teman, ataupun mereka mentransfer dana kepada para saksi yang menyampaikan kebenaran firman. Contohnya mereka mentransfer dana kepada pendeta-pendeta, kepada setiap channel, yaitu mereka yang anak-anak Tuhan yang menyampaikan kesaksian firman. Tiba-tiba mereka kuasa firman atau Tuhan Yesus Kristus berfirman kepada mereka untuk masuk nomor rekening mereka di channel-channel mereka masing-masing. Baik masuk nomor rekening mereka di deskripsi maupun kasih masuk nomor rekening mereka di kolom komentar mereka sendiri. Dengan kuasa firman Tuhan Yesus Kristus akan menggerakkan setiap hati orang untuk menolong, untuk membantu, atau memberikan sedekah atau perpuluhan, mengucap syukur karena mereka menyampaikan kebenaran firman, menguatkan hati mereka yang lemah. Di saat mereka menyampaikan firman, mereka dapat rezeki digerakkan oleh Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus. Maka kuasa firman menggerakkan mereka, maka transfer dana itu mesti nomor rekeningmu. Bapak Ibu teman-teman, jangan bangga, tetapi mengucap syukur. Mengucap syukur karena gerakan Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus dan itu masuk ke dalam nomor rekeningmu. Kalau nomor rekeningmu sudah diisi dan dana itu, Bapak Ibu mau berkati orang lain, berkatilah dengan dana itu. Karena
uang atau kekayaan di dalam dunia ini untuk bersifat sementara, di mana dunia ini akan dirubahkan menjadi api neraka, di neraka di mana Bapak Ibu lihat, di mana kalau terjadinya gunung meletus itu lahar-lahar dalam dunia ini semuanya ini keluar, benar tidak? Benar. Gunung ini atau bumi ini adalah neraka sesungguhnya. Jangan Bapak Ibu beli rumah, kekayaanmu engkau tampung-tampung begitu banyak, mobilmu banyak-banyak, engkau pamer-pamer. Kepameran di dalam dunia ini engkau tidak akan memperoleh bekal. Tetapi kalau Bapak Ibu mentaati 10 firman, didikan, nasihat dari orang tua, dari kuasa firman ini Bapak Ibu teman-teman akan memperoleh hidup yang kekal. Karena Bapak Ibu taat kepada kuasa firman. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman harus pergunakanlah itu pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Buanglah segala kehangkuhan yang ada dalam dirimu. Kalau Bapak Ibu isap rokok, buanglah rokok itu karena rokok itu tidak baik untuk kesehatanmu. Bapak Ibu miras tidak baik untuk kesehatan. Bapak Ibu judi tidak baik karena semua itu digerakkan oleh iblis. Bapak Ibu bisa jual dirimu, bisa jual anak istrimu, bahkan bisa jual rumahmu untuk judi online atau karena di dalam diri seseorang yang dimasuki oleh iblis. Iblis itu bisa memasuki dirimu, dia mengajarkan engkau tentang hal-hal kejahatan. Jadi Bapak Ibu harus bertobat pagi, siang, sore, malam, subuh, setiap saat berdoa, bertobat, minta pengampunan sehingga kuasa firman Tuhan Yesus Kristus akan menguatkanmu. Bapak Ibu teman-teman masih ada waktu. Kalau Bapak Ibu yang hidup dalam dosa, contohnya suka mencuri, membunuh, miras, menyembah berhala, contohnya sebagai dukun-dukun. Pokoknya al najis yang berbau dosa, yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan seperti jin, Dajjal mata satu, Lucifer. Bapak Ibu teman-teman harus bertobat. Bapak Ibu sadar atau tidak sadari, matahari terbitnya mulai dari pagi sampai tenggelamnya pada malam hari, yaitu mata Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh, mata para malaikat surga dan malaikat kegelapan, malaikat iblis, malaikat Dajjal mata satu, malaikat jin. Mereka melihat setiap perbuatan-perbuatan umat manusia dalam dunia ini dari pagi sampai sore, dan perbuatan-perbuatan itu dicatat oleh para malaikat surga. Akan mencatat perbuatanmu, baik Bapak Ibu teman-teman lakukan itu di kegelapan walaupun di terang. Jadi mata Bapa ya Tuhan Yesus Kristus anak Maria, mata malaikat itu mereka ada di segala tempat, ada segala sisi. Mereka melihat perbuatan-perbuatanmu, apa yang Bapak Ibu teman-teman lakukan. Jadi Bapak Ibu teman-teman, apa yang kau lakukan semua itu kelihatan. Kamera dunia ini cuma ambil sepintas. Tetapi kamera surga itu mata dari Allah Bapa jatuh, Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Ishak Maryam, mata dari Roh Kudus, Roh kebenaran, mata dari malaikat surga dan malaikat kegelapan. Semua melihat, dan saksi kegelapan, saksi surga semua melihat perbuatan-perbuatan umat manusia. Apakah di dalam dunia ini orang-orang manusia ini sudah bertobat, sudah berbalik kepada kuasa firman? Tidak. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu yang suka buat dosa. Jadi jangan Bapak bilang, saya kan dulu saya di rumah, saya tidak pernah buat dosa. Walaupun Bapak Ibu teman-teman tidak sadari ataupun sadari, contohnya kita nonton film atau kita lihat YouTube, ada orang yang memakai pakaian cuma setengah, atau kentara dia punya tubuhnya yang seksi itu. Kita tanpa sadar kita lihat melalui mata, pikiran, tanpa kita sadari kita bisa buat dosa mulai seluruh tubuh ini. Kita bisa buat dosa ini. Jadi kita semua harus berdoa minta ampun pagi, siang, sore, malam, subuh. Karena matahari terbitnya dari pagi sampai sore, tenggelamnya itu, terbenamnya itu, semua perbuatan manusia ditulis oleh Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh, ditulis oleh malaikat. Perbuatan baik atau tidak baik ditulis. Perbuatan baik akan tulis di buku surga, buku kehidupan. Perbuatan jahat akan tulis buku neraka, buku hitam. Begitu juga matahari atau Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus,
akan melihat perbuatan manusia mulai dari tenggelamnya matahari dan akan terbitnya, yaitu mulai munculnya bulan, bintang, cakrawala pada malam hari itu. Mereka akan catat semua perbuatan-perbuatan umat manusia, mulai dari pagi sampai tenggelamnya pada pagi hari terbitnya matahari. Jadi semua perbuatan manusia itu ditulis. Tidak satu pun perbuatan yang tersembunyi di hadapan para saksi, di hadapan Isana kemarin Tuhan Yesus Bapa Yahweh, di hadapan Roh Kudus, di hadapan semua para saksi, saksi surga, saksi kegelapan. Jadi manusia harus dimintakan untuk bertobat. Masih ada waktu Bapak Ibu bertobat sungguh-sungguh secara pribadi, karena masih ada banyak malaikat-malaikat surga yang mau dipakai manusia. Manusia-manusia surga ini, manusia-manusia dunia ini, tubuhmu kalau engkau bertobat sungguh-sungguh pribadi, engkau bertobat berbalik kepada firman kehidupan, maka malaikat surga akan memakai tubuhmu guna untuk peperangan di Armageddon, yaitu di mana selesainya kerajaan 1000 tahun damai itu. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman berdoa dan bertobat berbalik kepada kuasa firman. Jangan Bapak Ibu angkuhkan dirimu, baik angkuh rohani, angkuh jasmani, sombong bukan main. Buanglah segala kehangkuhan yang ada di dalam dirimu. Kalau ada kehangkuhan dalam dirimu, maka Bapak Ibu teman-teman tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi masih ada waktu ini Bapak Ibu teman-teman harus pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Biarlah tubuhmu dipakai oleh malaikat surga, tetapi banyak manusia yang saat ini yang tubuhnya dipakai oleh malaikat-malaikat kegelapan. Karena dalam dunia ini kan ada malaikat surga dan malaikat kegelapan. Jadi malaikat kegelapan itu mereka berubah jadi perempuan-perempuan yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang tubuhnya seperti senar gitar untuk menggoda manusia. Kalau engkau tidak tahan dari godaan dunia ini, maka engkau akan jatuh di dalam dosa awan nafsu dunia ini. Jadi masih ada waktu. Begitu juga mereka berbicara laki yang ganteng, yang bodinya gagah. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman, kalau engkau bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh secara pribadi, buanglah segala kehangkuhan dalam dirimu, sehingga Lucifer, malaikat yang di dalam dirimu yang membuat engkau buat dosa, dia keluar, sehingga malaikat surga memakai dirimu. Sehingga walaupun Bapak Ibu akan ekstremen, baik itu di cahaya lampu, di tempat gelap, di tempat cuma adem, cahaya matahari, cahaya bulan, maka kuasa surga itu Isa Anak Maria akan terpancar dalam hatimu, auramu akan berubah. Karena apa? Dimasuki oleh kuasa surga yang begitu dahsyat. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman, harus pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Buanglah segala kehangkuhan yang ada di dalam dirimu. Baik angkuh rohani maupun angkuh jasmani, buanglah semuanya. Karena iman seseorang itu bertumbuhnya itu di dalam dunia ini. Maaf Bapak Ibu, buang sesuatu dulu. Iman seseorang itu tumbuh di dalam dunia ini selagi dia masih hidup. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang masih diberikan anugerah nafas kehidupan, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Buangkanlah segala kehangkuhan dalam dirimu. Engkau buat kasih, engkau saling menolong, saling membantu mereka yang memerlukan, baik makanan maupun uang. Menolonglah mereka dengan ketulusan hatimu, karena imanmu tumbuh semenjak engkau masih hidup dalam dunia ini. Di dalam kerjaan surga engkau tidak akan tumbuh imannya. Jadi mau engkau di dalam dunia ini umurmu sudah 30, 50, 70, bahkan ratusan lebih, kalau engkau tidak bisa mentaati 10 firman 2 hukum terbesar tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi, dengan segenap
segenap apa yang kau miliki. Maka dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih seperti engkau memberikan perpuluhan, sedekah, atau mengucapkan syukur. Baik engkau transfer dana masuk ke rekening mereka, maupun engkau berikan makanan atau berupa material, tanpa engkau bawa namanya kamera, tanpa engkau sadari bahwa mata surga Isa Maryam, semua perbuatanmu akan tercatat di surga dalam buku kehidupan. Setelah engkau masuk surga, engkau dapat istana, pakaian surgamu, mahkota emas yang berkilau-kilauan. Mengucap syukur engkau dapat mahkota emas 1, 2, 3, 4, 5, bahkan yang melebihi 6. Dan engkau yang tidak memiliki mahkota, mengucap syukur walaupun engkau tinggal di taman-taman. Karena dalam dunia ini engkau tidak taat, karena engkau bertobat, engkau dapat dilayakkan untuk masuk dalam keselamatan pun jadi bayi-bayi rohani. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman. Kalau engkau mau bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Masih ada kesempatan Bapak Ibu teman-teman. Kalau engkau mau bayar harga mati martir, bayarlah harga itu. Di saat engkau mati martir, engkau bisa dapat bagian di dalam kerajaan surga. Dan juga kalau mereka yang sudah dewasa rohaninya, walaupun mereka terima tanda Injil bilangan 666, mereka yang mentaati firman, mereka tertinggal di kerajaan 66. Pada saat di kerajaan 66, semua agama itu akan dihapuskan. Dan akan ada satu agama, itu agama Lucifer, agama iblis. Dan semua agama akan dihapuskan. Berdiri satu agama, semua diminta untuk menyembah binatang atau patungnya dengan orangnya, itu Carlo yang di Italia Roma. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman, harus pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Engkau bertobat, di saat engkau tertinggal kerajaan 66, semua agama dihapuskan. Maka di saat kerajaan 66 itu, satu agama itu agama yang paling najis, semua kejahatan akan dilihat oleh semua orang. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman, bacalah kuasa firman ini. Di saat Bapak Ibu tertinggal Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang berasal dari Isa Anak Maryam, firman ini akan menguatkanmu di saat engkau tertinggal, engkau mati martir, baik engkau sudah terima tanda, engkau tidak terima tanda, karena imanmu sudah bertumbuh, sudah dewasa. Di saat engkau mati martir, engkau akan dilayakkan oleh Bapa Yahweh. Kalau engkau yang sudah dewasa mati martir, engkau akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi engkau yang mati martir, tetapi imanmu masih anak-anak atau bayi-bayi, engkau akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Mengucap syukur, walaupun engkau harus menjadi bayi-bayi rohani, tinggal di taman. Jadi iman seseorang bertumbuh itu semenjak dia masih hidup di dalam dunia ini. Amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim buat kita semua. Biarlah kuasa firman ini menguatkan kita di mana saja pun berada. Jangan engkau banggakan apa yang ada padamu, tetapi engkau harus merendahkan diri, mengucap syukur, karena engkau dengan kita semua masih hidup saat ini karena kuasa firman-Nya. Amin. Dan juga diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Isa Anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber segala-galanya di dalam hidup kita. Amin. Dan juga diberkatilah mereka semua yang telah memberkati para saksi-saksi melalui baik itu material maupun engkau transfer dana masuk ke nomor rekening para saksi yang ada di YouTube mereka, baik masuk ke transfer dana masuk di lihat deskripsi maupun kolom komentar mereka. Jika engkau melakukan dengan ketulusan hati, maka pintu surga akan terbuka engkau buat engkau dan keluargamu, yaitu pintu ke-12 pintu kerajaan surga akan masuk di dalam dirimu. Maka engkau akan diberkati oleh Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Engkau diberkati, keluargamu diberkati, para saksi diberkati, dan keluarga para saksi, dan para saksi memberkati orang lain juga diberkati, kita semua diberkati, sehingga nama Isa Anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Amin. Dan juga jikalau engkau yang sakit apapun itu, engkau ambil air putih, setengah gelas, engkau doakan berdoa Bapa kami
yaitu dua Bapa kami bunyinya seperti begini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah Bapak Ibu berdoa Bapa kami, air yang setengah gelas yang kau isi di setengah gelas itu, Bapak Ibu harus yakin dan percaya bahwa air itu bukan air putih tapi sudah air surga. Bapak Ibu meminum semua, ataupun Bapak Ibu minum sebagian gosok tempat yang sakit, ataupun Bapak Ibu gosok di tempat yang sakit seluruhnya. Maka dengan imanmu kuasa firman akan menyembuhkanmu, akan menolongmu. Walaupun engkau kena kerasukan roh jin, atau mereka santetmu, atau kuasa kegelapan manapun, engkau sakit apapun, engkau cuma minum, ataupun engkau minum sebagian, engkau gosok sebagian, ataupun engkau minum semuanya, engkau gosok seluruhnya. Engkau percaya dengan kuasa firman oleh Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh. Engkau yakin dengan imanmu sungguh-sungguh kepada Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus, karena imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyembuhkanmu. Amin. Jikalau engkau agama apapun, kalau engkau bisa doa Bapa kami, lakukanlah doa Bapa kami itu. Engkau ambil air putih setengah gelas, engkau doa Bapa kami. Setelah engkau berdoa itu, air putih itu engkau minum, mau minum semua ataupun engkau minum sebagian engkau gosok tempat engkau sakit, ataupun engkau gosok seluruh di tempat engkau sakit. Maka imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyembuhkanmu, karena engkau jangan anggap itu air putih, pesta engkau anggap itu sudah air surga. Maka imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyembuhkanmu karena percaya kepada Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ataupun jika engkau tidak tahu doa Bapa kami, engkau ambil air putih itu setengah gelas, engkau berdoa dengan, karena engkau percaya kepada Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh secara pribadi, engkau berdoa dengan keyakinan agamamu yang percaya kepada Isa anak Maryam, maka kuasa firman akan menyembuhkanmu, imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyembuhkanmu. Amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Dan juga dilunasilah mereka yang utang-utang di mana saja pun berada. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus selalu menguatkan kita di mana saja pun berada. Amin. Masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Bapak Ibu teman-teman, terima kasih. Damai di bumi, damai di surga, damai di surga, damai di bumi. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, biarlah nama Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus anak Maryam yang ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya, tetapi nama Mikael direndahkan, bahkan tidak dikenal, cuma namamu saja yang dikenal. Hamba-Mu cuma hamba, tetapi hamba tidak minta manusia memuji hamba-Mu. Biarlah manusia bersama hamba-Mu, kita sama-sama memuji Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh, cuma kepadanya kita memuji dan meninggikan namanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita melihat cahaya kemuliaan Bapa Yahweh ya, dengan melihat cahaya malaikat, sayap malaikat yang berkepak-kepak begini. Ya, mari kita lihat. Bapak Ibu teman-teman, inilah cahaya matahari yang mengubah semuanya karena kuasa surga yang ada di dalam diri setiap anak Tuhan yang percaya kepada Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi cahaya surga itu mau kita di mana, cahaya surga itu akan terpancar di dalam hati kita bagi setiap orang yang
sudah menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Bapak Ibu lihat ini saya punya malaikat. Saya punya malaikat.